Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatidz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftaul Khair yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang terdahulu, guru-guru kita yang telah mendahului kita, keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah wa khusus almarhum Maghfurlah Ki Haji Ahmad Dimyati, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, selalu diberikan pahala atas seluruh jerih payahnya, dan dikumpulkan bersama para sholihin, para aulia, para anbiya. Demikian juga kita membacakan surah Fatihah agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, diberikan keluasan rezeki yang halal, dan dipermudah segala urusan kita, dan diberikan keberkahan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ya, pada pengajian sebelumnya kita mengkaji tentang pembebasan atau pembenaran, pembersihan Sayyidah Aisyah dari segala fitnah. Allah menurunkan langsung ayat yang membersihkan Sayyidah Aisyah dari segala fitnah yang telah dilontarkan oleh orang munafik. Maka setelah terbukti kebersihan nama baik beliau, kemudian pelakunya telah yang menyebarkan kabar dusta, fitnah, diberikan hukuman namanya haddul qazaf, maka bagi kita ini yajibu i'tiqadu bara'ati Sayyidah Aisyah, wajib meyakini kesucian Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan orang munafik. Wa man i'taqada khilafa dzalika fa huwa kafir. Yang meyakini selain itu maka dia kafir. Li'annahu yukadzibu sharihal Qur'anil Karim. Karena dia itu berarti mendustakan Al-Qur'an yang jelas-jelas menyatakan hal itu. Jadi ini adalah satu dari sisi lain adalah satu dari bentuk cobaan bagi orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pasti mendapatkan fitnah yang besar, permusuhan yang besar. Semua yang terbesar nabi-nabi. Jadi nabi itu semua tuduhan itu pernah dilontarkan kepada beliau. Disebut gila, disebut dusta, disebut bodoh, dan lain-lain banyak sekali. Yang kemudian Al-Quran membelanya. Keluarga beliau kena juga, nanti cucu beliau kena juga. Nanti Said Husain dan keluarga besarnya
nanti di Karbala terkena oleh tangan sesama orang yang mengaku muslim. Bayangkan. Sayyidina Umar bin Khattab lagi sholat begini, kena perutnya. Cuman beliau bertanya, siapa yang melakukan tadi sampai perut saya terbelah ini? Itu ternyata Wahsy, namanya Abu Lu'lu'ah, Majusi, orang Majusi. Beliau masih mengucapkan alhamdulillah, pelakunya bukan muslim. Karena kalau muslim saya khawatir, ternyata dia yang benar. Masih begitu ya. Bukan marah-marah, tapi masih khawatir. Ini memang saya pantas memang diginikan gitu. Mungkin gara-gara dosa saya, dia yang benar. Tapi karena Majusi, alhamdulillah. Berarti saya tidak ada kemungkinan mempersalahkan atau berkasus dengan dia. Pasti dia kalau udah kafir itu salah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah SAW, inna asyadda nasi bala'an al-anbiya sumal amsal wal amsal. Orang-orang yang mendapatkan paling banyak cobaannya itu adalah nabi-nabi. Maka yang terbesar itu kemudian dapat cobaan itu sesuai tingkatan dia. Para imam Syafi'i dituduh ingin makar, mau dibunuh, diusir. Imam Syafi'i, kita ini mengabulkan imam, tapi beliau perjalanannya dari Baghdad dihukum, mau dipenjara, mau dihukum mati, tapi diselamatkan masih oleh Allah. Dia pergi ke Yaman, terus dia pergi lagi ke Mesir. Bayangkan, orang mulia rata-rata menghadapi nabi-nabi yang lain juga demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api. Nah, kalau kita ini nyaman-nyaman saja, berarti memang tingkatan kita segitu. Jadi para ulama rata-rata yang dianggap oleh Allah itu akan diberikan cobaan yang tingkatannya itu tidak bisa dibersihkan oleh diri sendiri. Nanti baru turun apa? Namanya karamat. Baru turun karamat. Kenapa ya? Dia enggak ada usaha dan tidak berusaha membersihkan. Begini. Nggak bisa ya. Bikin press release, bikin apa itu? Dia diam aja. Nah, kalau sabar diangkat jadi orang mulia. Gitu. Ya. Jadi orang alim itu cobaannya besar. Orang mulia. Kalau dia sabar, balasannya dari Allah diangkat derajatnya. Semua, ya semua. Rata-rata para kiai-kiai itu perjuangannya pertama kali itu pasti ada masalah, ya. Tapi kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lawannya ketahuan. Ada yang terkena macam-macam. Karena itu kita hati-hati berkonflik sesama muslim. Barangkali dia itu justru wali, kita ini penjahat. Kita jadi cobaan buat naikin dia. Cuman kita jadi baranya, bara apinya. Jadi kalau kita ada konflik sama orang, kita menghindar aja. Khawatir kita lagi dijadiin bara buat apa? Naikin dia. Dia diam aja, ngeri justru dia. Ngelawan. Jangan-jangan ini dia lagi naik daun nih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lagi dibakar. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah caci maki. Lama-lama nggak tahan juga. Sombong apa gitu kan kalau lagi. Akhirnya kata Rasulullah, jangan begini Abu Bakar. Kenapa? Tadi ketika orang berkata buruk sama kamu, saya lihat malaikat lagi yang balas. Kamu jelek. Maka malaikat yang balas, kamu lebih jelek lagi. Begitu ya. Jadi malaikat yang balas. Tetapi ketika kamu yang balas sendiri, malaikatnya kabur. Nanti lama-lama setan namanya. Dia lebih balasannya setan. Ya. Dia merasa menang, yang nyerang dia diserang, maka dia merasa di atas angin, berarti setan yang bantu. Dia hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Jadi pertarungannya itu berat di sini, ya. Kalau tidak mengerti kita. Jadi orang beriman itu pasti dapat cobaan, termasuk orang terdekat dari Rasulullah. Dan Rasulullah tidak bisa bela, diserahkan kepada Allah dan Allah memberi kemuliaan berupa ayat Al-Quran.
Nah kalau ulama ayatnya turun, maka yang turun adalah karamat, baru timbul karamat. Jadi karamat itu kebanyakan kuahnya di situ untuk menunjukkan bahwa dia benar, yang lawan itu salah. Ya, yang lawan itu salah. Afdalu hadhihi ummah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepaling mulianya umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang ingin mengimpi-impi amalan ini supaya dapat karamat. Nah, sekarang harus siap mendapat cobaan. Kalau nggak sanggup, jangan minta karamat atau jangan berharap karamat. Karena karamat itu rata-rata untuk itu ada tujuannya. Karena itu namanya kemuliaan, dimuliain sama Allah karena dituruni sama manusia, direndahkan tapi dibela. Maka bentuknya aneh. Jadi namanya karomah, kemuliaan, ya. Jadi nggak bisa diharapin gitu ya, takut dapat berjuang takut dapat fitnah, kena fitnah, menghindar terus. Dan jangan diharap tidak berfitnah. Kata Rasulullah SAW, wassallallahu al-afiyah, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala itu damai-damai saja. Ya. Kalau memang dapat cobaan, ya sabar, udah tahu ilmunya. Tapi kalau nggak dapat cobaan, minta wassallallahu al-afiyah, ya, minta kita damai-damai saja, nggak ada percobaan, itu lebih bagus untuk kesehatan kita, ya. Wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'un liman tabi'. Wa khairuhum man waliya al-khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Yalihim qaumun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul 'asharah. فأهل بدر العظيم الشأن فأهد فبيعة الرضوان والسابقون فضلهم نص الورث هذا وفي تعيينهم قد اختلف. Ya, jadi tak diingkari, ya, tak diragukan bahwa umat Islam itu adalah sepaling baik umat. Karena firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sepaling baik umat yang pernah ditampilkan di atas muka bumi. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Sekarang terbukti umat yang masih mempertahankan bahwa perzinahan zina, homoseksual ya haram, tinggal umat Islam. Dunia ini sudah dibentuk oleh kalangan yang tidak beragama untuk mengatakan bahwa perzinahan sudah biasa-biasa saja. Sampai Paus mengatakan dosa yang tidak terlalu bermasalah, kata dia. Paus, pimpinannya Katolik, pimpinannya langsung bilang begitu. Kemudian yang membela LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender itu melakukan hubungan di antara mereka. Islam tetap, pokoknya mau sampai kiamat tetap itu haram, nggak ada perubahan. Jadi inilah umat Islam, kebaikannya di situ. Ta'muruna bil ma'ruf, yang katanya baik ya baik, udah nggak ada perubahan. Kalau mereka tergantung tren. Kata media massa begini, berubah lagi. Kata peraturan begini, berubah lagi. Kita itu yang baik tetap baik, ya. Yang mungkar kita bilang mungkar, udah mungkar sampai hari kiamat. Wa tu'minuna billah, tetap beriman kepada Allah. Di dunia ini ya, tauhid itu tinggal Islam saja. Seluruh agama rata-rata musyrik. Tuhannya ada yang 2, ada yang 3, ada yang enggak jelas banyaknya berapa. Tinggal Islam saja yang bertauhid. Wa tu'minuna billah. Ini kemuliaan dari Allah kepada umat Islam. Nah, yang berarti dari setelah umat itu terbaik, maka siapakah? Jadi person-personnya yang terbaik setelah itu tentu Nabi Muhammad SAW. Nah, setelahnya siapa? Wa sahabatul kiram afdalul ummah islamiyah liqaulin Nabi SAW. Setelah Rasulullah adalah para sahabat yang mulia. Mereka itu adalah manusia yang termulia setelah sahabat Nabi, dibandingkan umat seluruhnya. Setelah Nabi,
dan dibandingkan umat seluruhnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sepaling baik manusia adalah orang-orang yang bersamaku. Satu masa padaku yang beriman. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu adalah mereka yang mengikutinya, yang berikutnya, generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya lagi. Muttafaq alaihi. Jadi 3 generasi, ya, 3 generasi. Generasi bapak, generasi anak, generasi cucu. Oh, gitu ya. Jadi 3 generasi. Generasi guru, generasi murid, generasi muridnya murid. Nah, sahabat itu siapa? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala dzalik. Yaitu yang pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Jadi pernah bertemu kepada Rasulullah saat hidup dan mati setelah itu dalam keadaan muslim. Bertemu kepada Rasulullah saat hidup sebagai muslim dan mati sebagai muslim. Kita misalnya bertemu kepada dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi. Kata Rasulullah SAW, man ru'ani faqad ru'ani. Ya. Kalau mimpi melihatku, ya pasti benar gitu. Karena syaitan la yatamassalu bi, karena setan tidak mungkin menipu pandangan orang yang mimpi itu, ya, membentuk diri Rasulullah. Jadi setan itu nggak bisa apa? Nggak bisa menampilkan dirinya sebagai Rasulullah. Tapi sebagai orang tua kita, sebagai teman kita bisa dalam mimpi. Ngaku-ngaku sebagai orang tua kita dalam mimpi ketemu. Ngasih pesan yang buruk misalnya. Wah, itu setan, yang nggak mungkin. Tetapi kalau mimpinya lihat Rasulullah, setan itu tidak mungkin nyaru dengan beliau. Nah, maka kalau kita mimpi ketemu beliau di dalam mimpi, ya tidak bisa jadi sahabat Nabi. Paling alhamdulillah gitu, ya, dikasih kemuliaan melihat. Nah, yang jadi sahabat itu adalah yang ketemu Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan muslim juga, ya. Wala yusyratu tul suhbah li naili hadha syaraf. Jadi tidak diharuskan lama bertemunya, enggak. Yang penting pernah ketemu, beriman, udah. Dia banyak soalnya utusan-utusan dari suku-suku datang kepada Rasulullah. Buat apa? Mengucapkan syahadat. Tetapi karena banyak urusannya di kampungnya, dia pulang lagi, ya Rasulullah, kita jauh nih. Tolong minta setelah kita ini syahadat, minta nasihat yang bisa menyelamatin apa gitu yang kita lakukan. Jadi pengen potong kompas, dikasih sama Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, yang penting sholat, kemudian zakat, kemudian kamu itu puasa, kemudian istiqomah, udah. Kalau kamu lakukan sampai mati, itu ya, kamu selamat. Oh, gitu. Jadi dikasih gampang. Yang mau gampang dikasih gampang. Ya udah kita pulang dah. Nah, gitu ya. Jadi pelajaran segitu doang ya. Pulang ke kampungnya ngajarin segitu aja. Sama. Ya. Jadi dikasih banyak ya, kunci-kunci yang gampang gitu. Ini nggak seperti lama-lama sini ya Rasulullah. Kita gimana caranya? Oh, nasihat yang terbaik lah. Maka Rasulullah bernasihati, bertakwalah kepada Allah, kemudian istiqomah. Selesai pulang. Gitu ya. Ada juga minta nasihat gimana Rasulullah? Nasihat yang cesplen, beriman kemudian jangan pernah bohong. Ya, begitu aja ya, yang ringan-ringan saja. Ya. Ternyata kalau dijalanin semua itu selesai semua. Ya. Jadi kebaikan. Ketika bohong, ini melakukan keburukan nggak jadi. Ntar kalau ditanya orang saya bohong, kalau aku malu, ya nggak jadi dah. Ya. Bisa orang soleh tapi nggak rajin ibadah, malu. Udah bilang bohong, lalu ditanya orang, kayaknya nih orangnya baik banget, tapi bohong, maka ibadah ada.
supaya menunjukkan sesuai dari persangkaan orangnya. Supaya kita tidak bohong. Tampilannya orang soleh, tapi perlakuannya enggak. Bohong namanya itu ya. Maka dari kata-kata tidak bohong aja selesai urusan. Kata-kata istiqomah selesai. Ya. Untuk menjadikan orang itu selamat di sisi Allah Subhanahu. Itu ya rahasia dari Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah yang dinamakan sebagai jawami'ul kalim. Kata-katanya sedikit tetapi menyelesaikan masalah. Ya tadi yang pernah ketemu seperti itu banyak, puluhan ribu ya. Bahkan saat Hajatul Wada, yaitu haji yang terakhir oleh Rasulullah SAW, sebelum meninggal beliau puluhan ribu sahabat ketemu semua, berarti sahabat ya. Jadi puluhan ribu orang yang ketemu saat itu doang sahabat. Saat kemudian ketemu minta doa, minta nasihat, pulang ke daerah masing-masing. Ada puluhan ribu. Nah maka mereka itu sahabat, namanya menurut kalangan hadis ini. Nah seluruh sahabat itu menurut kalangan ahli hadis adalah adlun. Adlun itu apa artinya adlun? Adlun artinya kalau dia cerita tentang Rasulullah SAW kita terima. Kenapa? Ya karena nggak mungkin bohong. Sahabat Nabi itu nggak mungkin ngarang-ngarang. Nah kayak kita ketemu siapa baru sekali ceritanya banyak banget. Saya kemarin ketemu kiai ini, udah selfie, udah makan, udah ketawa-tawa, udah ini. Banyak kan ditambah-tambahin biar ramai. Itu bohong. Nah para sahabat itu kalau dia ada sesuatu dia ceritakan, misalnya saya ketemu Rasulullah SAW, maka muka Rasulullah SAW itu orangnya senyum terus. Nah, itu sudah jadi berita buat hadis. Berarti orangnya tentang pribadi Rasul adalah mukanya cerah, senyum terus. Nah, ada juga yang menceritakan mukanya itu bukan muka pembohong. Nah, maka tambahan lagi. Oh ini dia ceritakan ketemu Rasulullah langsung tahu mukanya itu bukan muka pembohong. Nah, tambahan informasi. Maka data itu jadi sumber ilmu hadis, namanya riwayat tentang sesuatu dari Rasulullah. Nggak boleh kita tolak. Pasti dia ini nggak bohong. Ntar ada yang ceritakan, saya lihat Rasulullah ketika sholat itu gerak-gerak tangannya. Ada yang menceritakan, saya lihat Rasulullah itu ketika sholat, ketika tasyahud nggak gerak. Nah, maka para ulama mikirin, tadi katanya gerak, sekarang katanya nggak gerak. Jadi yang mana? Nah itu tugasnya fikih, ya, tugasnya ulama fikih. Maka kata yang satu mazhab, satu fikih itu mengatakan, oh yang gerak itu saat tasyahud. Saat menyebut apa? Menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka kita pas tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada sahabat cerita niat Rasulullah menggerakkan gitu. Yang satu katanya yuharrikuhu. Maka yang menerjemahkan yuharrik itu artinya gerak-gerakin. Maka ada yang gini-gini terus. Gerak-gerakin. Ya. Kita enggak boleh nyalahin orang sholat gerak-gerakin terus. Memang ada yang bilang yuharriku, gerak-gerakin. Tetapi ada lagi riwayat mengatakan la yuharriku, enggak gerakin. Maka ada ulama yang menafsirkan, memahami dari ini, oh ternyata ada saatnya diam, ada saatnya gerak. Kapan? Nah, ketika membaca lafzul zalalah, ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika ada lafzul Allah itu baru kita atau syahadat menunjukkan itu kita ini benar-benar syahadatnya, maka kita bacalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu gara-gara apa itu kita begitu? Karena tadi ada riwayat, ada 2 atau 3 riwayat yang bilang begini, ada yang bilang begini. Siapa riwayat? Sahabat yang pernah ketemu Rasulullah SAW dan ikut sholat. Ada juga yang menceritakan sholatnya bagaimana. Semuanya itu jadi sumber berita bagi kita. Namanya adlun, artinya terpercaya, ya, terpercaya. Nah ini beda kita sama Syiah. Ya. Syiah itu sahabat Nabi itu cuma 3 orang yang benar, yang lain itu sudah khianat kepada Rasulullah. Itu bedanya kita sama Syiah. Gara-gara apa? Gara-gara katanya seharusnya setelah Rasulullah Sayyidina Ali jadi penerusnya. Nah berarti mereka berkomplot menghalangi Sayyidina Ali jadi penerus Rasulullah. Wah gitu. Jadi gara-gara itu
maka mereka mengatakan, dianya ini siapa? Umar, yang kedua Abu Bakar. Kenapa? Mereka yang ambil jatahnya Sayyidina Ali. Kemudian apa lagi? Sayyidina Aisyah. Jadi musuhnya paling besar 3. Yang orang terdekat Rasulullah SAW. Jadi itu perbedaan utama kita sama Syiah itu gara-gara itu. Mereka menyesat dalam menyikapi sahabat Nabi. Nah kalau sahabatnya semuanya udah pada nyimpang, kita aja guru aja, muridnya kalau 10 orang itu udah kedikit. Sekolah itu bubar kalau muridnya cuma 10. Rombongan belajarnya cuma 10 Pak. Ya udah bubar, nggak ada muridnya. Nah sahabat Nabi yang berhasil cuma 3. Itu namanya penghinaan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang benar itu sahabat semuanya terpercaya. Nah yang konflik gimana? Kita mau tutup mulut. Namanya manusia, pasti ada sesuatu. Tapi Syiah jatuh di situ. Jadi aliran yang menyimpang, bukan aliran kita nggak akui ya. Walaupun nggak boleh kita kafirkan, nggak boleh. Tetap tapi sudah jauh menyimpang gara-gara itu. Ya. Jadi bagi kita semua sahabat itu adil yang disampaikan dari dia. Ada informasi sesuatu tentang Rasulullah, kita jadi bahan untuk mengetahui Rasulullah, mengetahui ajaran beliau. Ya. Kemudian itu kata al-hadis. Nah, sementara usul fikih, ulama usul fikih. Jadi lain-lain ulama melihatnya dari sisi mananya? Dari sisi fikih. Kita pengen tahu tata cara ibadah, tata cara berhukum. Maka sumber-sumber yang menceritakan itu jadi sumber. Ya, seluruh sahabat. Kemudian ulama usul fikih melihat apa? Melihat perkataan sahabat Nabi sebagai salah satu sumber syariat. Nah, yang dimaksud dengan mereka ini yaitu sahabat yang lama. Yang lama apa? Temannya sama Rasulullah, gitu ya. Yang jadi sumber syariat. Artinya apa? Pernah misalnya sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masalah apa? Jumat. Nah, Jumatan pada Rasulullah itu azannya sekali. Sementara Sayyidina Utsman melihat orang-orang itu masih di pasar. Nah, beliau ini orang kaya. Banyak apa? Pegawainya. Dia lihat pegawainya secara langsung kalau azan langsung sholat. Maka yang pada di pasar itu akhirnya ketinggalan dulu atau bagaimana ya? Jaga mati nggak mau urus, kan jadi namanya menyusahkan. Orang sebelumnya masih ngurusin dagangan, masih ngurusin kerjaan. Maka sebelumnya langsung azan, setelah itu khutbah pada ketinggalan dulu nih, gimana nih? Nah, maka melakukan. Maka Sayyidina Utsman azannya 2 kali. Azan yang pertama jadinya dijadikan informasi bagi orang. Untuk dagangan, kerjaan selesai dulu, cepat. Menurut pada kita pada ini, ya, pada wudhu, pada ini belum siap-siap. Maka jalan ke masjid, masih sempat sholat sunnah. Kalau nggak sempat sholat sunnah, maka azan kedua. Ya. Pas apa itu khotib udah naik di atas mimbar kan, wah jadi sempat sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kumpul di sini, gitu. Udah khotib ya, udah naik tuh, baru azan. Maka jadinya Sayyidina Utsman itu azan 2 kali. Nah, para ulama enggak menganggap itu bidah, bukan. Kenapa? Ya sahabat itu jadi sumber syariat. Maka kita di sini jadikan azan 2 kali. Karena itu jadi bagian sumber, maka dibenarkan. Ada sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Ali, enggak ada yang melarang. Bukan sesuatu yang melanggar syariat. Maka berarti azan 2 kali adalah peninggalan dari sahabat Nabi. Maka kita pakai itu. Sementara yang lain enggak lah, kita mah sesuai Rasulullah, azannya sekali aja, ya silakan. Maka jadinya ada azan sekali, ada azan 2 kali. Dua-duanya ada sumbernya dan dibenarkan oleh secara usul fikih, ya, karena itu sumber syariat. Ya. Jadi demikianlah
Semoga kita bisa ambil pelajaran dari pengajian pada pagi hari ini. Waktu ini sudah selesai pengajian ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma wa inna muslimin. Rabbana ta'ala wa li awladina wa li azwajina wa li tabi'ina wa li ikhwanina fatul 'arifin wa waffiqna wa iyyahum fi din wa ja'alna wa iyyahum min 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum min al-qanitin wa la ta'azimin wal mu'tadin wa al-dhalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.